Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Bagas Muji Santoso dari kelas 11 TKJ 1. Ingin mempresentasikan blog saya yang berjudul Analisis 5W1H Praktikum TJKT. Di blog saya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab dari guru saya. Berikut beberapa pertanyaannya. 1. Apa fungsi dari NAT atau Network Address Translation dalam konfigurasi mikrotik? Beberapa fungsi NAT dalam konfigurasi mikrotik adalah menerjemahkan alamat IP privat ke alamat IP publik, menerjemahkan alamat IP publik ke alamat IP privat, menghubungkan jaringan internal ke internet, lalu beberapa keamanan tambahan lainnya. 2. When, kapan? Kapan Anda perlu mengaktifkan DHCP server pada mikrotik? Saat di sebuah jaringan terdapat banyak klien atau perangkat terhubung, DHCP bisa diaktifkan agar perangkat bisa secara otomatis terhubung ke internet tanpa perlu mengatur IP secara manual lagi. Jadi kita sudah diberi alamat IP dari mikrotiknya atau routernya untuk bisa terhubung ke internet. Lalu 3. Where, di mana kita bisa memeriksa koneksi pada sebuah jaringan. Kita bisa memeriksa koneksi pada sebuah jaringan melalui perangkat klien atau ping ke gateway, router atau mikrotik. Fitur ping untuk memastikan antar perangkat terhubung, monitoring tools atau di Winbox PC lah biasanya. 4. Why, mengapa kita harus melakukan pengujian konektivitas setelah konfigurasi selesai? Ini untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan baik, memastikan jaringan stabil dan aman, koneksi memastikan jaringan bebas masalah, dan efisiensi troubleshooting. 5. Siapa yang bertanggung jawab memastikan konfigurasi mikrotik berjalan sesuai kebutuhan jaringan? Orang yang bertanggung jawab memastikan konfigurasi mikrotik berjalan sesuai kebutuhan jaringan, seperti memantau jaringan, mengamankan jaringan, atau menguji dan memastikan jaringan adalah administrator jaringan atau networking engineer. 6. Bagaimana langkah-langkah praktikum yang telah Anda lakukan dari mengkrimping konfigurasi hingga pengujian? Pertama-tama poin A dulu, langkah-langkah mengkrimping. Di sini saya mengkrimping kabel strike ya. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Alatnya adalah crimping tool yang biasanya sudah satu paket di box yang berisi tang crimping, LAN tester, gunting, dan lain-lain. Bahan, kabel UTP dan konektor RJ45. 2. Kupas bagian luar kabel UTP menggunakan gunting yang sudah ada di crimping tool. 3. Luruskan dan pisahkan setiap warna kabel. Urutkan warna kabel sesuai warna. Di sini sudah ada gambar, lalu di sini di gambar ada warna urut ya, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Lalu pastikan kembali warna kabel telah urut seperti urutan warna tadi. 6. Pasang ke konektor RJ45 menggunakan tang crimping yang sudah ada di crimping tool. 7. Lakukan hal yang sama dengan ujung lainnya. Jadi kedua ujung itu sama-sama diurutkan warna kabelnya ya. Warna urutannya juga sama. Lalu lakukan pengetesan menggunakan LAN tester. Jika semua lampu menyala dengan urut, berarti crimping berhasil. B. Langkah-langkah konfigurasi. Di sini mengkonfigurasi mikrotik untuk blok ping ya. Pertama-tama sambungkan kabel adapter ke mikrotik dulu. Lalu sambungkan kabel internal ke internet ke port 1, lalu sambungkan kabel lokal ke port 2, lalu nyalakan PC dan buka aplikasi Winbox. 1. Login Winbox. 2. Pilih interfaces, lalu aktifkan WLAN 1 dengan menceklisnya. Klik satu kali lalu checklist di atas. 3. Pilih wireless, double klik WLAN 1, pergi ke tab general, mode stationnya diganti dengan AP Bridge, lalu ganti SSID sesuai selera kalian. Di sini saya namai Andrian Bagas karena itu nama saya sendiri. Lalu ke addresses. Di addresses klik ikon plus, pilih interface header 2, lalu isi IP dengan 192.168.3.1
100.1/25, apply lalu oke. Lalu masih di traces, pilih ikon plus lagi, pilih WLAN 1, isi dengan IP 192.168.200.1/24. lalu pilih ke menu IP, tab DHCP client, lalu pilih Ether 1, apply lalu oke. Pastikan sudah ada tulisan bound ya. Lalu ke DHCP server, pilih DHCP setup, pilih interface-nya Ether 2, next sampai ketemu rentang IP, ganti dengan 192.168.100.2 sampai 192.168.100.100 karena kita akan membuat 99 klien. Next hingga selesai. Lakukan hal sama dengan WLAN 1, ganti rentang IP dengan 192.168.200.2 sampai 192.168.200.100. Next hingga selesai. Lalu pilih IP, lalu ke firewall, pilih tab NAT general plus chainnya isi dengan src NAT, out interface pilih Ether 1, lalu ke tab action, pilih mesh query, play lalu oke. Lalu masuk ke tahap looping, pilih IP, lalu firewall, pilih tab file filter rule, lalu ke tab general, chainnya diisi dengan input, src address isi dengan 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. DST addressnya isi dengan 192.168.100.0/25. Protokolnya pilih ICMP, lalu ke action, pilih drop, apply lalu oke. Lalu masih di filter rule, pilih plus lagi, ke general, chainnya pilih forward, src address pilih dengan isi dengan 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. DST addressnya isi dengan 192.168.200.0/24. Protokolnya pilih ICMP, lalu ke action, lalu drop, apply lalu oke. Jadi setelah semua itu kita akan mendapatkan ping route IP router yaitu 192.168.100.1. Lalu ke poin C, hasil pengujian. Pengujian dapat dilakukan dengan ping IP ke CMD atau Windows, itu command line di Windows ya, atau kalian bisa shortcut dengan Windows plus R lalu enter. Jika PC klien berada di rentang IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50, maka IP router tidak akan dapat di ping atau akan muncul tulisan request timeout seperti di gambar lebih. Lalu IP client wireless dapat di ping, nanti akan muncul tulisan reply form seperti inilah di gambar. Jika PC client berada di rentang IP 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100, maka IP router tidak dapat di ping dan IP client wireless Jika IP client berada di rentang IP 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100, maka IP router akan dapat di ping dan IP client wireless tidak dapat di ping atau akan muncul tulisan request timeout. Sekian dari saya, jika ada kesalahan dalam berkata mohon maaf sebesar-besarnya, harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.